kemudian Allahu Akbar, udah 3. Pada saat sujud yang pertama, Allahu Akbar, 4. Mau duduk di antara 2 sujud, Allahu Akbar, 5. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar, 6. Kemudian naik lagi berdiri, Allahu Akbar, 7. Dalam satu rakaat kita mengucapkan Allahu Akbar 7. Sekarang saya tanya, Allahu Akbar itu repetisi bukan? Repetisi. Allahu Akbar itu pengulangan bukan? Pengulangan. Bayangkan kalau pengulangan itu disadari. Awalnya yang mengucapkan Allahu Akbar adalah pikiran sadar. Tetapi proses pengulangan secara alamiah, secara ilmiah, secara saintifik bisa mendobrak yang namanya reticular activating system, yang namanya pada saat kita perlu ngetik, keyboardnya muncul. Ketika belum perlu ngetik, keyboardnya tersembunyi, tidak kelihatan. Dan keyboardnya virtual. Dan kita ngetik dengan keyboard yang virtual sekarang. Suatu saat, keyboard virtual pun tidak perlu lagi. Kenapa? Di kesadaran manusia selanjutnya, mungkin dengan memikirkan sesuatu saja, tulisan sudah terjadi. Apakah itu akan terjadi? Akan terjadi saatnya. Sepanjang kesadaran jiwa ini terus berevolusi menuju kesadaran ruhnya, suatu saat itu akan terjadi. Oke, saya tunjukkan yang sederhana dulu. Kita bangga punya smartphone. Kenapa? Karena memorinya luar biasa besar. Sebesar-besarnya smartphone, memorinya masih terbatas. Sekian giga. Masih terbatas bukan? Ada yang tak terbatas. Smartphone ciptaan Tuhan untuk menyimpan data-data. Apa itu? Otak kita. Otak kita. Kenapa kita lebih bangga kepada memorinya HP daripada memorinya otak kita yang ciptaan Allah? Lalu kenapa otak kita tidak menyimpan data yang banyak? Kan ada salah urus dengan otak kita. Dan sekarang mari kita luruskan. Mari kita luruskan. Gimana caranya? Kita punya instrumen untuk meluruskan itu yang bernama sholat. Tentu saja sholat ya dalam dimensi yang lebih luas, sembahyang, proses pelekatan diri kepada Tuhan ya dalam tradisi-tradisi agama yang berbeda dilakukan dengan cara yang berbeda. Biarkan saja ya agama itu sebagai jalan, dan jalan bisa saja berbeda. Dan di setiap jalan juga ada petunjuk jalan, kitab suci masing-masing. Biarkan saja setiap petunjuk juga mengarahkan pada tujuan yang sama. Dan di setiap jalan pasti ada petunjuk jalan, juga ada penuntun jalan. Gak usah alergi kalau penuntun jalan berbeda. Kan yang paling penting penuntun jalan itu mengantarkan pada tujuan yang sama. Dengan pemahaman seperti itu, toleransi menjadi berkembang. Kita tidak akan terjebak untuk menjadi orang yang terjebak pada benar salah, lalu merasa diri kita paling benar. Dan kalau kita merasa diri kita paling benar, biasanya kita mengangkat diri kita menjadi hakim. Ketika mengangkat diri menjadi hakim, pasti kita akan menjudge bahwa orang lain itu salah, kan berbeda dengan kita. Dan siapa saja yang masih memiliki karakter seperti itu, sesungguhnya belum sampai pada kedewasaannya. Yang sudah sampai pada kedewasaannya tidak akan terjebak oleh situasi yang semacam itu. Baik, kembali lagi kepada pembicaraan awal. Instrumen yang mau saya bangun adalah sholat. Dan sholat itu di dalamnya adalah kumpulan doa-doa. Bukankah doa itu adalah kata-kata afirmasi yang bisa mensugesti kita? Dan kapan proses sugesti itu terjadi? Proses sugesti itu terjadi ketika afirmasi dalam kesadaran. Ketika afirmasi dalam kesadaran. Sekarang saya ambil contoh yang sederhana dulu. Satu kali sholat, pernahkah menghitung Bapak Ibu? Berapa kali kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar? Pertama, saat takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar. Yang kedua, saat pergantian posisi gerakan tubuh. Pada saat ruku, Allahu Akbar. Ada 2. Pada saat sami Allahu liman hamidah, kemudian Allahu Akbar. Udah 3. Pada saat sujud yang pertama, Allahu Akbar. 4. Mau duduk di antara 2 sujud, Allahu Akbar. 5.
kemudian sujud lagi, Allahu Akbar 6. Kemudian naik lagi berdiri, Allahu Akbar 7. Dalam satu rakaat kita mengucapkan Allahu Akbar 7. Sekarang saya tanya, Allahu Akbar itu repetisi bukan? Repetisi. Allahu Akbar itu pengulangan bukan? Pengulangan. Bayangkan kalau pengulangan itu disadari. Awalnya yang mengucapkan Allahu Akbar adalah pikiran sadar. Tetapi proses pengulangan secara alamiah, secara ilmiah, secara saintifik bisa mendobrak yang namanya reticular activating system, yang namanya filter antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Begitu rasnya yang namanya reticular activating system didobrak oleh proses pengulangan, apa yang terjadi? Kata Allahu Akbar pertama di pikiran sadar, lama kelamaan Allahu Akbar masuk di pikiran bawah sadar. Begitu masuk di pikiran bawah sadar, dia akan terkungkung dalam memori pikiran bawah sadar. Memori pikiran bawah sadar bersifat long term memory, itu bersifat panjang. Beda dengan pikiran sadar bersifat short term memory, bersifat short, bersifat sementara. Tapi kalau bawah sadar itu bersifat lama. Itu sebabnya Allahu Akbar yang diucapkan berkali-kali masuk alam bawah sadar, itu akan menjadi nilai permanen. Dan nilai permanen akan membentuk karakter seseorang. Sekarang coba, kalau kita menyelami Allahu Akbar saja dalam, dan itu dilakukan dengan penuh kesadaran di setiap rakaat sholat. Setiap rakaat sholat kita mengucapkan 7 kali. Apa itu Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, cuman ada di aspek mulut kita di sini, tidak akan terasa. Itu sebabnya kita harus memperluas persepsi tentang Allahu Akbar. Lewat apa? Lewat sifatnya. Yang kedua, lewat nama-namanya. Yang ketiga, lewat karya-karyanya. Dan yang keempat, lewat Allahnya itu sendiri. Kalau 4 dimensi itu sudah bisa mempersepsikan Allahu Akbar dalam dimensi yang lebih luas. Bayangkan, ketika kita melihat satu sel saja dalam tubuh, uniknya seperti apa? Satu sel dalam tubuh saja, uniknya seperti apa? Satu sel dalam tubuh saja, cerdasnya seperti apa? Bayangkan, bagaimana sel itu begitu cerdas. Rambut yang diambil dari sini, dari kepala kita, dengan rambut yang diambil dari sini, dari alis kita, diperiksa di laboratorium mikrobiologi, DNA-nya sama, rumus kimianya sama, rumus molekulnya sama. Tapi kenapa ketika sel itu diletakkan di tempat yang berbeda, dia memiliki kecerdasan yang berbeda? Ketika diletakkan di kepala, dia numbuh terus. Tapi ketika diletakkan di alis, dia tidak numbuh terus. Sel yang sama, rumus molekulnya sama, rumus kimianya sama, diletakkan di tempat yang berbeda, diberitahu oleh Tuhan bahwa kamu diletakkan di tempat yang berbeda. Kamu memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Ternyata dia memfungsikan fungsi itu dengan begitu uniknya, dan dia tidak tumbuh dengan cara yang sama. Tulang yang diambil, DNA yang diambil dari tulang dengan DNA yang diambil dari gigi, itu sama persis rumus molekulnya. Tetapi begitu diletakkan di tempat yang berbeda, dia mengerti, oh ditempatkan di tempat yang berbeda, berarti tugas kami berbeda. Karena tugasnya berbeda, dia melakukan tugas itu dengan cara yang berbeda. Tulang terus memanjang, tetapi gigi tidak terus memanjang. Tidak ada orang punya gigi sepanjang tulang. Pada titik tertentu, pertumbuhan gigi terhenti. Begitu kita menafakuri, itu saja yang kecil dalam tubuh kita. Begitu kita bilang Allahu Akbar, baru tahu dimensi af'alnya Allah. Satu sudut yang sempit saja. Dan itu masuk di alam bawah sadar. Maka kita akan merasakan betapa kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Apalagi yang mau kita sombongkan? Ucapan Allahu Akbar yang diucapkan 7 kali dalam salat, itu memberikan sebuah nilai permanen di alam bawah sadar kita, sehingga muncullah karakter orang-orang yang rendah hati dan
tidak sombong. Makanya ada kata-kata di dalam hadis kursi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad jahila nafsahu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Siapa yang kenal Tuhannya, dia akan menjadi orang paling bodoh di hadapan Tuhan. Semakin tinggi seseorang mendalami sains, ternyata semakin tidak tahu apa-apa. Biasanya yang merasa tahu apa-apa itu karena belajarnya baru sedikit, maka Allahu Akbar menjadi tidak terasa lagi. Itu sebabnya banyak orang mengucapkan Allahu Akbar ketika sholat tidak menjadi nilai permanen yang tertanam menjadi long term memory di pikiran bawah sadarnya. Itu sebabnya karakternya tidak terbentuk walaupun dia sudah berulang-ulang kali sholat. Itu sebabnya Allah dalam Quran surat Al-Fussilat menyatakan, aku bentangkan segala kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Jadi kebesarannya itu sudah dibentangkan dalam diri kita sendiri. Makanya para dokter sudah begitu banyak ya program-program studi untuk mengambil spesialis sebagai dokter. Ternyata semakin spesial pun ternyata tidak menghentikan proses untuk melihat kebesaran Tuhan secara mikrobiologi di dalam tubuh kita. Tidak ada habis-habisnya. Itu sebabnya sangat masuk akal kalau orang tua kita menyatakan kitab suci tertua yang pertama kali ditulis oleh Allah adalah tubuh kita sendiri. Karena lewat tubuh kita bisa belajar kebesarannya. Itu dimensi fisiknya. Bagaimana kalau kita bisa melihat realitas non fisik dalam tubuh kita yang disebut dengan realitas gaib? Wah, kalau kita masuk dalam dimensi itu, kecerdasan yang tadinya terbatas pun menjadi kecerdasan yang tanpa batas. Akses jiwa pada ruh menjadi sangat luar biasa. Dan ketika jiwa mengakses ruh, akan mengalirlah di situ yang disebut dengan intuisi, mungkin ilham dan lain sebagainya. Apapun namanya, itu proses pencerahan dari ruh kepada jiwa yang membuat proses evolusi jiwa menjadi sangat luar biasa. Kalau itu terjadi, betapa hebatnya, betapa luar biasanya. Harusnya semua manusia itu berada di kesadaran itu, harusnya. Tetapi ternyata tidak semudah itu mencapai kesadaran ini. Oleh karena itu semoga pembicaraan saya hari ini bisa memberikan motivasi kepada siapa saja yang mendengarkan kata-kata saya hari ini untuk membangkitkan potensi yang luar biasa yang Allah wariskan ke dalam diri kita yang selama ini baru menjadi harta karun yang terpendam. Itu yang disebut dengan harta karun. Harta karun itu bukan harta fisik. Harta karun yang sangat luar biasa adalah Allah itu sendiri yang ada dalam diri kita, lebih dekat kepada kita, melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Dia yang lahir, dia juga yang batin, dia yang nyata, dia yang gaib. Bagian mana di semesta ini yang bukan dia? Maka kemudian Allah berfirman, timur dan barat adalah milikku, dan kemanapun kamu menghadapkan wajahmu, kau akan selalu mendapatkan wajahku. Sudahkah kita bisa melihat wajahnya di seluruh bagian dari semesta ini? Kemanapun kamu malaikan wajah, di situ kau akan mendapati aku, kata Allah. Itu baru apa? Baru Allahu Akbar. Itu yang disebut dengan self hypnosis. Itu yang disebut dengan self therapy. Kenapa? Bayangkan, ketika kita sedang crowded di sini, karena gelombang otak kita sedang berada dalam frekuensi beta. Begitu kita sholat pada tingkatan itu, gelombang otak kita langsung berubah menjadi frekuensi delta dan theta, menjadi halus dan lembut. Tetapi banyak yang tidak memanfaatkan itu. Sholat atau tidak sholat, tetap saja frekuensinya beta. Sebelum sholat kasar, habis sholat tetap saja kasar. Sebelum sholat pengen menang sendiri, habis sholat juga tetap saja semakin pengen menang sendiri.
bahkan merasa sudah sholat, merasa paling hebat. Tetapi tidak ada sebuah evolusi kesadaran di dalam hal ini. Sekarang kita masuk. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar, ada filter di tengahnya. Filter ini bisa dijebol dengan satu, proses repetisi. Lakukan sesuatu berulang-ulang, sehingga akan masuk ke situ. Sekarang saya tanya yang kedua. Bapak Ibu, sholat sehari semalam setidak-tidaknya yang wajib kan 5 kali. Betul? 5 kali itu setidak-tidaknya kita membaca doa iftitah 5 kali. Kan setiap sholat pasti baca doa iftitah. Baik, saya akan masuk pada dimensi doa iftitah seperti yang diajarkan oleh para leluhur kita. Para sunan, para nabi, para rasul, orang-orang bijak di masa lalu. Sebagai referensi, saya akan tunjukkan sebuah ayat. Coba nanti buka Quran surat Al-An'am ayat 79. Bagus kalau dibaca dari ayat 1. Ayat 1 sampai 79. Itu dibaca tuh Al-An'am. Di bagian yang ke-79 kata-katanya begini. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu apa itu kalimatnya? Ini wajahtu, sungguh aku hadapkan wajah batinku, fataras samawati wal ardh, kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifan musliman, dengan keteguhanku, dengan kepatuhanku, dengan kepasrahanku yang seutuhnya padamu. Wa ma ana minal musyrikin, sungguh aku bukanlah termasuk orang-orang yang menduakan Tuhan. Kalau kalimat itu cuma dibaca ngegelontar saja tanpa kesadaran, walaupun diulang-ulang, itu kalimat tidak akan menjadi nilai permanen di pikiran bawah sadar. Sekarang saya kasih tahu ilmunya. Bagaimana supaya kalimat itu menjadi nilai permanen di pikiran bawah sadar? Tentu saja ikuti Quran. Di Quran ada perintah seperti ini. Maqamu Ibrahim musalla. Di Quran ada perintah begitu. Maqamu Ibrahim musalla. Jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Karena kita pernah umroh, pernah haji, begitu dengar kata maqam Ibrahim, langsung terpikir, oh di depan Ka'bah itu ada ya kayak sangkar burung, itu maqam Ibrahim. Yes, secara physically itu maqam Ibrahim. Tapi yang namanya maqam kan itu level. Berarti kalau level itu bukan tempat secara fisik, tetapi tempat dalam realitas non fisik. Level. Maqamu Ibrahim musalla, jadikanlah level Ibrahim sebagai tingkatan salatmu. Nah itu terjemahannya. Asalnya jadikanlah maqam Ibrahim tempat salat, sekarang naik kelas. Jadikanlah level Ibrahim sebagai tingkatan salatmu. Berarti kita harus sholat di levelnya Ibrahim. Pertanyaannya, bagaimana Nabi Ibrahim sholat? Makanya cerita tentang Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat inni wajahtu, itu gak ada cerita kalau itu dalam sholat. Gak ada. Kalau kita jujur baca Quran surat Al-An'am dari ayat 1 sampai 79, itu proses pencarian Nabi Ibrahim terhadap dirinya, diri sejatinya. Proses pencarian Nabi Ibrahim terhadap Tuhan. Makanya di situ kan ada dialog antara Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Dialog tentang apa? Dialog tentang Tuhan. Saat itu ada ketidaksetujuan Nabi Ibrahim pada bapaknya.
bapaknya. Karena bapaknya itu mengambil Tuhan, ya, mengambil Tuhan. Dalam cerita itu kan patung-patung. Ya, patung itu ada dua, hati-hati. Ada patung dalam dimensi fisik, benda yang tidak pernah berubah. Adalah patung dalam dimensi non fisik, itu sifat. Nah, kita juga masih harus mendiskusikan ini. Yang dikampakin Nabi Ibrahim itu apa? Apakah patung secara fisik atau sifat yang tidak pernah berubah? Karena patung yang secara fisik itu hanya simbolik dan sifat yang tidak pernah berubah. Aneh, kita singkirkan semua patung di rumah kita, tapi sifat yang tidak pernah berubah masih ada di rumah sejati kita di sini. Aneh kan? Aneh, ya. Padahal patung yang itu tidak berbahaya. Kalau kita punya patung, ya, taruhlah misalkan patung manusia. Kalau kita punya patung binatang, apa sih bahayanya? Kan itu memiliki nilai seni. Apalagi ketika anatomi patung itu persis seperti anatominya yang sebenarnya. Kan ada kebanggaan kita, ada apresiasi kita terhadap si pematung itu. Luar biasa ya pematung itu. Dari situ timbul kesadaran. Kita melihat patung yang anatominya luar biasa, uniknya, kita merasa bangga sama si pematung. Tetapi tubuh kita buatan Allah, masa kita nggak bangga sama penciptanya? Masa kita nggak ingat sama penciptanya? Betul nggak? Sehebat-hebatnya anatomi patung tidak akan persis seperti aslinya. Betul? Barangkali ada yang pernah datang ke tempat wisata patung lilin. Dulu ya patung lilin di mungkin pertama di Amerika ya, kemudian di negara-negara tertentu. Saya tahunya dulu waktu saya berkunjung ke Thailand, saya lihat patung lilin. Begitu melihat Muhammad Ali, itu persis itu. Ada kebanggaan saya itu kepada si pencipta patung lilin itu. Tapi kemudian tersadar, tanpa merendahkan si pembuat patung lilin, kita bangga kepada pembuat patung lilin. Kenapa kita tidak bangga kepada yang membuat Muhammad Ali yang asli? Di situ juga ada patungnya Bung Karno, persis. Mulai dari pecinya sampai raut wajahnya persis. Dan patung-patung tokoh-tokoh dunia yang lain ada di situ. Ada rasa bangga. Bahaya nggak patung itu? Gak bahaya. Dan patung itu sejak dicipta sampai kapanpun selama tidak rusak, begitu. Asal nunjuknya begini, terus aja nunjuknya begini. Yang paling berbahaya itu sebetulnya patung dalam diri kita yang tidak kelihatan, yaitu sifat yang tidak mau berubah. Saya yakin yang dikampakin Nabi Ibrahim kayaknya patung yang itu deh. Yang dikampakin oleh para nabi, para rasul itu patung yang itu deh, pasti. Karena para nabi, para rasul itu kan sesungguhnya diutus oleh Allah ke semesta ini sebagai agen perubahan. Untuk membawa dampak perubahan. Makanya kata-katanya merubah. Pikirannya merubah. Dan semua tindakannya dilakukan untuk melakukan sebuah proses perubahan. Siapa yang mudah berubah? Mereka yang fleksibel, yang mudah untuk menerima perubahan, yang memiliki sifat patung, sulit untuk berubah. Mereka yang merasa paling benar sendiri, paling hebat sendiri, kan biasanya sulit untuk mendapatkan orang lain. Betul kan? Ayo. Orang yang kekeh merasa paling hebat sendiri, kan biasanya kekeh saja begitu, tidak pernah berubah. Betul nggak? Ada mental block di dalam dirinya. Dan mental block itu merupakan sebuah barir yang sangat berbahaya. Pemisah yang sangat berbahaya itu. Ya. Orang yang mental blocknya kuat, diajak bisnis, cari-cari alasan untuk tidak. Biasanya dia mencari-cari 1000 kata untuk mencari 1000 alasan untuk tidak berbuat. Kenapa? Biasanya mental block seperti itu, ya, rasa
kesalahan, mereka tidak pernah menemukan cara baru dalam hidupnya. Ingat, kesalahan itu bukan sebuah kiamat. Bisa jadi seseorang diantarkan untuk menjadi benar lewat kesalahan yang dialaminya. Makanya hebat bahasa Quran. Orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, tetapi orang yang ketika melakukan kesalahan, dia menyadari kesalahannya lalu melakukan proses perubahan. Jadi kata-kata Einstein ini sangat islami kalau bagi saya. Mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan tidak pernah menemukan cara yang baru. Kembali lagi pada tema Ibrahim tadi. Salatlah kamu di levelnya Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim salatnya seperti apa? Nah, ternyata sebelum melakukan ritual yang bernama salat, apakah sama ritualnya seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita atau tidak? Saya tidak punya referensi tentang itu. Karena yang saya tahu, sholat seperti diajarkan Nabi Muhammad ya, seperti yang kita kenal. Tetapi ada pesan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad oleh Allah. Bukankah surat Al-An'am diturunkan pada Nabi Muhammad? Kenapa di Quran surat Al-An'am itu ceritanya tentang Nabi Ibrahim? Cerita Nabi Ibrahim tentang apa? Tentang proses pencarian Tuhan. Makanya kalau dibaca di ayat 74 nanti, Al-An'am 74, 75, 76, 77, 78, puncaknya di 79. Sebelum Nabi Ibrahim menyatakan, Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sebelum kalimat itu terlontar, ternyata di sebelum ayat itu Nabi Ibrahim sudah sampai menemukan Tuhan. Apa indikatornya? Pertama, beliau bertemu dengan kaukabun. Kaukabun itu bintang-bintang yang berkilauan. Nah, di Quran surat Al-An'am, bintang disebutnya kaukabun. Itu persis seperti di Quran surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi jujajah ajujajatu ka'annahu kaukabun. Kaukab itu adalah bintang yang berkilauan. Tentu saja bukan bintang yang sana, bukan yang di luar. Makanya ada khusus Quran surat bintang namanya An-Najm. Perjalanan Nabi Muhammad Mi'raj juga diabadikan di Quran surat An-Najm. Nah, ada An-Najm, ada kaukab. Kalau An-Najm itu bintang, tapi kalau kaukab itu adalah bintang yang berkilauan. Bahkan kalau di Quran surat An-Nur ayat 35 dikatakan bintang itu berkilauan seperti mutiara. Bapak Ibu beruntung ya yang pernah menyaksikan bintang berkilauan dalam dirinya. Awalnya bintang itu banyak gitu, tapi lama-kelamaan menyatu menjadi satu bulatan yang sangat indah, menjadi bulan yang purnama. Dan itu dialami Nabi Ibrahim. Aku melihat bulan. Dan ternyata di hadis Bukhari nomor 2003 ada hadis sahih muttafaq alaih. Di situ dikatakan, diriwayatkan saat itu Nabi Muhammad SAW sedang bersama para sahabat di malam bulan purnama. Dan saat itu kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat, kelak kalian akan melihat Tuhanmu seperti kalian melihat bulan purnama ini, dan melihatnya tidak berdesak-desakan. Ini hadisnya muttafaq alaih. Jadi apa yang dikatakan Nabi Muhammad tentang bulan itu bukan bulan yang itu. Yang dialami Nabi Ibrahim tentang bulan bukan bulan yang itu. Dan fase berikutnya dalam proses pencariannya, kemudian Nabi Ibrahim bertemu dengan Asy-Syamsu, matahari. Dan kata matahari pun diabadikan di banyak ayat dalam Al-Quran. Dan setelah beliau menyaksikan matahari yang sejati itu, baru beliau mengatakan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sungguh aku hadapkan wajah batinku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan
kekuatan bumi. Dengan kepatuhanku, dengan kepasrahanku, aku bukan lagi masuk orang-orang yang menduakan Tuhan. Selesai bertemu Tuhan, setelah itulah beliau tidak menduakan Tuhan lagi. Jadi dari situ kita dapat intisari, kalau kita ingin bebas dari dosa syirik, maka satu-satunya cara mengenali Tuhan. Itu yang diajarkan para nabi, para rasul. Luar biasa. Pertanyaannya, kenapa saya sering mengucapkan kalimat itu, tapi tidak menjadi nilai permanen yang tertanam di dalam diri saya, menjadi karakter saya? Satu, karena kita asal ngucap aja. Bilang ini wajah itu tidak mengalami pengalamannya seperti Nabi Ibrahim. Kita hanya meniru-niru saja, meniru-niru kalimatnya, tetapi tidak meniru pengalamannya. Itu yang menyebabkan kosong melompong. Kata-katanya tidak berenergi, akibatnya sekalipun diulang-ulang berkali-kali, tidak membentuk nilai permanen di alam bawah sadarnya. Bisa terasa perbedaan? Semua sampai assalamualaikum, semua bacaan-bacaan sholat ini luar biasa. Saya jamin kalau kita bisa mengucapkan itu dengan kesadaran penuh, dan kita mengucapkan setelah kita mengalami seperti yang diajarkan para nabi, para rasul, saya yakin itu akan membentuk nilai permanen. Sholat menjadi sebuah sarana seperti dikatakan di Quran, aqimis sholat, inna sholat tanha anil fasa wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu sarana, alat, instrumen untuk mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Hasil dari sholat apa? Hasil dari sholat itu mengalirnya energi, arus energi frekuensi tinggi yang bernama cinta. Jadi kalau habis sholat masih ada arus energi frekuensi rendah yang bernama takut, berarti ada masalah tuh dalam sholatnya. Proses afirmasi tidak sukses mensugesti kita. Proses self-hipnosisnya tidak berjalan. Sehingga proses perubahan dari gelombang beta menjadi alfa dan menjadi delta dan theta tidak terjadi. Itu sebabnya tetap kasar, tidak pernah melakukan proses transformasi menuju yang lembut. Bayangkan kalau seperti itu, kita sibuk tapi tidak sukses. Kita banyak melakukan sesuatu tetapi tidak berdampak. Itu sampai 79. Tugas Bapak Ibu di rumah, ya, nanti baca lagi setelah 79. Ada fase yang sangat luar biasa itu, fase yang sangat luar biasa. Ada ujian-ujian yang datang pada Ibrahim dalam proses perjalanannya. Dihadirkan mitra-mitra spiritual. Sekali lagi, dihadirkan oleh Allah mitra-mitra spiritual. Saya menemukan data riset yang sangat bagus dari orang-orang psikologi. Ternyata orang-orang yang di dalam kehidupannya banyak sekali mendapatkan ujian-ujian yang berat, ternyata ujung perjalanannya dia menjadi intuitif. Menjadi intuitif. Intuitif artinya dia memiliki kepekaan, memiliki kecerdasan. Dan akses ke alam-alam yang tinggi itu ternyata bisa melewati masalah-masalah yang berat itu. Kenapa itu bisa terjadi? Sepanjang dia melihat masalah yang berat sebagai mitra spiritual. Tapi kalau dia melihat masalah yang berat itu sebagai musibah semata-mata, bukan sebagai mitra spiritual, tidak menjadi intuitif. Kenapa para nabi, para rasul menjadi intuitif? Bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Allah, bisa resonan terhadap apa yang menjadi getaran-getaran Allah. Lalu apa yang dimaksud oleh Allah ditangkap dan kemudian disampaikan kepada umatnya. Kenapa bisa begitu? Kan sederhana, karena mereka juga telah dilewatkan oleh Allah pada ujian-ujian yang besar sepanjang kehidupannya. Jadi percayalah, semua hal yang kita tidak sukai, seberat apapun dalam hidup, itu hanya sarana untuk membuat kita menjadi intuitif. Kalau kita bisa melihat semua ujian yang besar itu sebagai mitra spiritual.